Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, bisa ketemu kembali dengan materi geografi yang disampaikan oleh guru geografi, yaitu tidak asing lagi Bapak Didi Pujianto. Anak-anakku yang dirahmati Allah, berbicara tentang geografi, saya ulang lagi, geo itu bumi, grafian itu menerangkan. Jadi ilmu yang menerangkan tentang bumi. Oleh sebab itu kalau bumi marah, itu yang celaka salah satu diantaranya adalah manusia. Nah, untuk itu pada bagian akhir di kelas 10 ini, kita akan membahas tentang hidrosfer. Hidrosfer. Hidros itu air, sfer itu lapisan, jadi lapisan air. Kenapa ini penting? Karena 2/3 dari 8 planet yang ada, hanya satu planet yaitu bumi lah yang menjadi tempat kehidupan kita. Nah, bumi ini terisi oleh 2/3-nya itu adalah air. Nah, untuk itu pada bahasan ini akan membahas yang pertama adalah siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau siklus air. Nah, yang kedua juga akan dibahas nanti karakteristik dan potensi perairan laut. Karakteristik laut, gimana ciri-ciri laut, karakteristiknya bagaimana. Yang ketiga adalah karakteristik dan potensi perairan darat. Karakteristik dan potensi perairan darat. Nah, yang keempat adalah konservasi air tanah dan daerah aliran sungai. Konservasi air tanah atau daerah aliran sungai yang kita kenal dengan istilahnya DAS, daerah aliran sungai atau watershed area. Nah, yang terakhir ini adalah lembaga-lembaga yang menyediakan dan memanfaatkan data hidrologi di Indonesia. Ini misalnya kaitannya dengan ketersediaan air atau tertumpuknya air di bendungan Katulampa. Nah, itu menjadi sumber daya tersendiri. Jadi mohon maaf kalau bendungan Katulampa yang ada di Bogor itu penuh, airnya sudah penuh atau numpuk di situ, mau tidak mau air itu harus dibuka kerannya atau dibuka pintu airnya yang ada di bendungan Katulampa. Nah, jika bendungan Katulampa itu dibuka, otomatis akan terjadi banjir yang ada di Jakarta. Makanya Jakarta siap-siap kalau bendungan Katulampa dibuka, itu rutin. Sehingga dalam waktu 2 jam kurang lebih itu bisa langsung sampai di pintu air Kampung Melayu, pintu air Kampung Manggarai, itu segera banjir di sana. Nah, khusus daerah aliran sungai, baik itu sungai yang ada di Pulau Jawa, contohnya Sungai Brantas, kemudian di Sungai Bengawan Solo, jadi ada Das Bengawan Solo, ada Das Brantas, Das Serayu, daerah aliran sungai Serayu, Das Citarum. Kalau di luar Pulau Jawa ada Das Batanghari, ada Das Kapuas, Das Membrano, dan lain sebagainya. Nah, rata-rata daerah aliran sungai itu dibagi menjadi 3 bagian. Jadi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama orang sering mengatakan bagian hulu. Yang kedua bagian tengah, dan
yang ketiga bagian hilir. Jadi kalau di daerah aliran sungai bagian hulu tentu dicirikan oleh adanya yang pertama alirannya deras, jadi kencang. Kemudian yang kedua, erosinya adalah vertikal atau dalam bentuk V. Erosinya vertikal. Kemudian masih atau banyak dijumpai adanya air terjun atau jeram. Itu di bagian hulu. Sehingga kalau kita lihat cekdam itu, kalau Anda perhatikan dengan di Kabupaten Magetan, maka Anda bisa nengok misalnya ada dam Jejeruk. Itu kan berarti airnya nanti bisa terjun, ada dam Jejeruk. Itu adalah contoh dari bagian hulu. Kemudian bagian tengah. Nah, daerah aliran sungai bagian tengah itu dicirikan oleh arus sudah mulai tidak jelas. Jadi tidak begitu deras. Erosinya bukan erosi vertikal, tapi sudah horizontal. Erosinya sudah horizontal. Kemudian dijumpai adanya palung sungai berbentuk U. Jadi kalau bentuknya V, Anda bisa nengok itu di sungai sampingnya Temboro. Di desa Temboro, kalau Anda mau masuk di Kecamatan Karas, desa Temboro itu banyak yang erosi yang bentuk V. Itu. Jadi kalau bentuknya U itu tidak ada masalah, berarti tambah melebar di bagian tengah itu sungainya tambah lebar. Tapi tidak dijumpai adanya jurang. Tapi kalau di bagian hulu itu banyak jurang-jurang. Jadi kalau Anda nengok kanan atau kiri, dalam sekali itu sungai. Tapi semakin bagian yang tengah itu sudah tidak ada jurangnya. Karena erosinya adalah sudah erosi horizontal. Berikutnya bagian hilir. Arusnya sudah tenang cirinya. Erosinya kecil, bahkan tidak terdapat erosi. Kemudian sedimentasi banyak. Nah, ini bagian hilir. Makanya di Sungai Batanghari, Sungai Brantas itu terjadilah delta penumpukan sedimen. Nah, itu namanya ada delta Brantas, ada delta Batanghari. Di delta Batanghari itu menghasilkan 3 kecamatan. Kalau delta Brantas tidak sampai 1 kecamatan, tidak ada, itu hanya dalam bentuk daratan. Itulah sedikit pembukaan. Nah, nanti tentu akan kita perdetail lagi bahasan-bahasan tadi. Jadi tadi saya sampaikan bahwa materi dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan itu diawali dari pembahasan siklus air. Nah, siklus air itu ada yang siklus pendek atau siklus kecil, kemudian siklus sedang, dan terakhir siklus panjang atau siklus besar. Dari ketiga siklus itu, perbedaannya hanyalah terdapat pada lokasinya. Jadi kalau siklus kecil atau siklus pendek itu proses terjadinya itu hanya berada pada daratan. Jadi diawali dari evaporasi atau penguapan air laut
kemudian terjadi konveksi, setelah itu terjadi kondensasi, dan terbentuklah awan yang ada di atas lautan itu. Lalu kena pengaruh angin, terjadilah hujan yang ada di lautan. Nah, itu siklus kecil atau siklus pendek. Selanjutnya siklus sedang itu persis sama dengan siklus kecil, hanya lokasinya yang ditambah. Kalau tadi hanya sebatas di lautan, maka siklus sedang itu terjadinya ditambah, yaitu di daratan. Jadi siklus sedang itu proses penguapan evaporasi itu tidak hanya terjadi di laut tetapi juga di darat, sehingga akan terjadi konveksi, kondensasi yang terbawa angin, kemudian air hujan akan terjadi dan mengalir kembali ke laut. Jadi intinya siklus sedang itu terjadi berada di darat dan di laut. Nah, untuk siklus panjang itu terjadinya di darat, kemudian juga terjadi di laut, ditambahi satu lagi, yaitu berada di daerah gletser atau daerah salju. Sehingga kalau kita aplikasikan, kita lihat di Indonesia itu misalnya di Puncak Jayawijaya. Jadi adanya pencairan di daerah salju. Jadi itulah kaitannya dengan siklus pendek. Jadi sekali lagi di dalam pembahasan hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan, kalau kita perhatikan diawali dari terjadinya siklus hidrologi, di mana di awal tadi disampaikan bahwa hidrosfer itu merupakan bagian permukaan bumi yang terdiri atas perairan. Nah, ilmu yang mempelajari tentang perairan darat adalah hidrologi, sedangkan yang mempelajari tentang air yang ada di lautan, oseanografi. Perlu kita pahami bersama bahwa di bumi ini, dari satu planet yang ada ini, yang merupakan bagian dari 8 planet, bumi 2/3 terisi oleh air. Sepertiganya adalah dalam bentuk daratan. Oleh sebab itu, ahli-ahli asing mengatakan bahwa jika ingin menguasai dunia, kuasailah air. Atau jika ingin menguasai negara-negara yang di dunia itu, diwajibkan kita menguasai laut. Oleh sebab itu ini sudah dibuktikan waktu zaman dahulu di saat kita masa kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, maka mereka disegani oleh dunia luar karena kekuatan perang atau kekuatan tentara angkatan lautnya. Baik, kita lanjutkan setelah siklus selesai, yaitu dengan materi berikutnya, perairan darat. Kalau kita berbicara tentang air, air itu merupakan sumber kehidupan bagi seluruh makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi manusia di dalam hidupnya tidak bisa lepas dari air. Mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu tidak bisa lepas dari air. Makanya orang mengatakan mau tidur suruh ngambil air wudhu, setelah bangun tidur wudhu lagi. Itu makanya ini air. Jadi kalau anak-anak perhatikan, semuanya itu tidak bisa dipisahkan dari air. Jadi kalau Anda perhatikan, orang itu
setiap hari mengkonsumsi air berapa liter itu. Makanya pas kalau di planet bumi ini 2/3 terisi air. Namun demikian jika berlebihan, orang mengatakan terjadi banjir. Jika kekurangan, orang mengatakan bencana kekeringan. Jadi, nah kalau kita perhatikan tadi bahwa proses yang air di darat tadi, Anda bisa cek dalam siklus panjang tadi, kita mengenal istilahnya evaporasi, yaitu menguapnya air. Air di mana? Baik air di darat, di laut, itu akan menguap, ditambah air yang berada di dedaunan. Nanti proses penguapannya disebut dengan evapotranspirasi. Jadi evapotranspirasi itu adalah proses penguapan yang terjadi di tumbuh-tumbuhan. Nah, setelah mengalami evaporasi, akan mengalami penerbangan ke atas, nanti akan kumpul hasil evaporasi tadi, akan menjadi awan. Nah, awan itu akan kena tekanan oleh angin, maka awan akan bergerak. Nah, jika ditekan oleh angin yang kuat, maka akan bergerak, dan yang serpian awan-awan itu jadilah hujan rintik-rintik. Semakin kuat tekanannya, akan semakin besar fragmen-fragmen yang dihasilkan, sehingga menjadilah hujan es. Orang mengatakan terjadi hujan es. Jadi kalau hujan rintik-rintik berarti kekuatan angin itu adalah sepoi-sepoi. Nah, air hujan yang jatuh ke tanah tadi secara berurut-urutan nanti akan menjadi air permukaan. Kemudian yang meresap ke dalam akan menjadi yang Anda kenal dengan istilahnya air runoff, sampai ke bawah menjadi air tanah. Sehingga kalau Anda praktekkan, semakin ke bawah itu akan menikmati Anda air tanah, sehingga air yang Anda konsumsi dikatakan air itu memenuhi syarat manakala air itu dibenamkan sehari semalam tidak akan berubah warna. Kalau itu airnya itu berubah warna menjadi kecoklat-coklatan, itu sebagai tanda bahwa itu belum sampai pada air tanah. Berarti masih mengandung Fe, perum atau besi, sehingga itu tidak layak untuk diminum. Kaitannya dengan pembahasan sedikit. Nah, setelah tadi air tanah, setelah tadi air itu jatuh ke daratan, maka yang menerima itu bisa tumbuhan akan lebih segar karena menerima air hujan. Kemudian manusia mungkin yang ingin hujan-hujan, kan kena juga hewan. Nah, selain itu air-air tadi yang tidak dimanfaatkan atau yang dimanfaatkan juga, maka akan berkumpul jadi satu keluahan tunggal yang Anda kenal dengan sungai. Jadi sungai itu adalah tempat aliran air. Nah, yang kedua, manakala air hujan tadi tidak bisa lari kemana-mana atau air yang terjebak, itu akan Anda kenal istilahnya danau. Nah, kemudian setelah air itu dibawa oleh sungai, kemudian air itu terjebak di danau tetapi tidak bisa berjalan dengan cepat,
terhambat di situ, maka akan lahirlah sebuah rawa-rawa. Nah, ini akan muncul rawa-rawa. Nah, baik sungai, danau, rawa nanti akan memberikan dampak terhadap kesediaan air tanah. Semakin dalam suatu rawa, semakin lebar suatu rawa, akan semakin dalam titik air tanahnya. Sehingga di daerah-daerah seperti di Tulungagung, daerah rawa itu ada yang wujudnya rawa-rawa, kemudian daerah Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian barat, itu tentu agak susah mendapatkan air bersih, air tanah. Karena apa? Kedalamannya sangat tinggi. Itu berkaitan dengan air tanah. Berikutnya laut. Nah, setelah sungai tadi mengalir dalam suatu luahan tunggal yang Anda kenal dengan daerah aliran sungai atau watershed area, maka sungai itu akan semuanya bermuara di laut. Jadi laut berada di sekitar benua atau daratan, kedalamannya relatif dangkal. Kalau samudra adalah kolam air asin yang besar sekali yang menempati planet bumi, antar kontinental, dan biasanya sangat dalam. Itu. Sehingga kalau kita perhatikan tenggelamnya kapal selam Nanggala 402 di Selat Bali, itu pada hakikatnya mereka adalah berada di dasar laut. Nah, tidak hanya berada di dasar laut, mereka adalah berupaya untuk bersembunyi atau bahasa Jawanya nyumput, sehingga oleh musuh tidak mampu terdeteksi. Nah, mungkin penyebabnya tidak bisa kembali ke permukaan air, itu salah satu di antaranya adalah konstruksi dari dasar laut itu sendiri. Mungkin batu karang yang dipakai untuk bersembunyi itu sangat keras sekali, sehingga di saat mau terangkat ke atas, yang terjadi adalah kena nabrak batu karang, bisa jadi itu pecah. Nah, itu kita pahami bersama. Nah, mudah-mudahan kejadian-kejadian seperti kapal selam Nanggala 402 itu menjadi pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Nah, kemudian kaitannya dengan laut, kita akan lihat bagaimana kondisi laut itu sendiri. Nah, menurut kedalamannya, kita mengenal ada zona littoral. Kemudian yang kedua, zona neritis. Yang ketiga, zona basial. Zona basial. Zona littoral itu zona yang paling dekat dengan daratan. Itu orang sering mengatakan itu adalah dekat dengan pantai, garis pantai. Ini zona littoral. Yang kedua, zona neritis. Nah, ini yang sudah agak jauh. Itu. Jadi pada kedalaman rentangannya sekitar 200 meter zona neritis. Ini zona neritis. Nah, yang ketiga, zona basial. Ini. Jadi kalau kita perhatikan dari laut itu mencapai 1.800 meter. Nah, kita hubungkan lagi dengan tenggelamnya kapal selam Nanggala 402, mereka kapal itu pada kedalaman 800 meter. Padahal didesain kapal selam buatan Jerman tahun 82
hadir di Indonesia tahun 2012 itu didesain hanya mampu 500 meter. Nah, itu pada kedalaman 800 meter. Ini yang harus kita pahami bersama. Kemudian zona yang keempat adalah zona abisal. Zona abisal itu kedalamannya sudah di atas 1.800 meter atau di atas 2.000 meter. Jadi pembagiannya itu berbeda-beda. Jadi kalau sudah kayak gitu, memang kedalaman zona abisal itu luar biasa. Nah, baik zona litoral, yaitu suatu zona yang paling dekat dengan daratan, dapat dicirikan adanya zona pasang surut. Jadi daerah yang kena pasang dan kena surut. Pasang itu artinya dari awalnya daratan, begitu air datang, terendam, itu namanya pasang. Nah, kemudian kalau surut, setelah itu pada titik tertinggi, airnya itu akan hilang lagi. Itu namanya surut. Jadi pasang surut. Nah, saya tambahkan gerakan air laut yang horizontal, itu namanya arus laut. Nah, itulah yang dikatakan pasang dan surut. Jadi kejadian pasang dan surut itulah yang disebut gerakan air laut yang horizontal. Nah, kalau lawannya horizontal itu vertikal. Gerakan air laut yang vertikal itu namanya gelombang. Jadi gelombang adalah gerakan air laut yang vertikal. Anak-anakku yang dirahmati Allah, itulah pembahasan kaitannya dengan laut. Nah, berikutnya di laut kita kenal adanya pantai. Nah, apa itu pantai? Apakah hanya sekedar untuk wisata? Nah, pantai adalah suatu wilayah yang dimulai dari titik terendah air laut pada waktu surut hingga arah ke daratan sampai batas paling jauh gelombang atau ombak menjulur ke daratan. Itu namanya pantai. Makanya anak-anak kalau main ke pantai itu mesti ada benderanya. Di batas terjauh mana, itu kalau batas terdekat nggak ada, tapi batas terjauh ya. Jadi wilayah yang dimulai dari titik terendah air laut pada waktu surut hingga arah ke daratan sampai batas paling jauh gelombang atau ombak menjulur ke daratan. Makanya diharapkan nanti tidak sampai kena red current. Jadi itu kaitannya dengan pantai. Nah, saat ini yang menjadi idola kita baik itu pantai utara Jawa maupun pantai selatan Jawa, sehingga sekarang ini menjadi objek wisata. Sebelum COVID-19 itu adalah sepanjang pantai selatan Jawa dan sepanjang pantai utara Pulau Jawa, itu semuanya objek wisata. Nah, karena tadi saya sampaikan bahwa sebagian besar bumi itu adalah 2/3 terisi air, maka sebagai negara kepulauan, maka kita dituntut untuk tahu wilayah perairan kita. Untuk itu kita wilayah darat sudah tidak ada masalah, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, sekarang bagaimana perairan? Nah, kita mengenal istilahnya batas teritorial. Ini batas teritorial.
Yang kedua ada batas landas kontinen. Batas landas kontinen. Yang ketiga batas zona ekonomi eksklusif. Batas zona ekonomi eksklusif. ZEE. Nah, laut teritorial ini merupakan laut kedalaman kedaulatan penuh suatu negara, sehingga negara tersebut secara penuh berhak untuk memanfaatkan sumber daya yang terkandung dalam batas wilayah itu. Untuk itu Indonesia dulu wilayahnya cuma 3 mil diukur di saat air surut. Nah, kalau itu 3 mil, maka yang terjadi mau ke pulau dalam satu negara, dari pulau ke pulau itu akan melewati batas wilayah negara lain. Nah, makanya kita berjuang melalui Konvensi Hukum Laut Internasional. Alhamdulillah mulai tahun 83 kita disetujui zonanya teritorial kita bukanlah 3 mil tetapi 12 mil laut. Ini yang diukur dari titik-titik pulau terluar. Nah, sehingga alhamdulillah dengan adanya laut teritorial, wilayah teritorial 12 mil itu, kita kalau dari pulau ke pulau satu negara Republik Indonesia tidak sampai melewati wilayah laut negara lain. Itu batas teritorial. Nah, kemudian batas landas kontinen ini merupakan bagian dari benua yang terendam air laut. Nah, inilah yang merupakan zona neritis dengan kedalaman antara 130 sampai 200 meter. Batas landas kontinen ini diukur dari garis dasar laut ke arah laut. Jadi laut kontinen dengan jarak 200 mil. Jadi saya ulang, batas landas kontinen diukur dari garis dasar laut ke arah yang paling jauh yaitu 200 mil. Apa makna yang terkandung di situ? Yaitu kita boleh mengeksploitasi kekayaan ekonomi yang ada pada radius 200 mil itu. Namun demikian, jeda 12 mil sampai 200 mil itu dibebaskan kapal-kapal asing untuk lewat, tetapi tidak boleh mencari kekayaan ekonomi pada zona 200 mil itu. Lewat boleh. Nah, namun setelah mencapai mil yang ke-12 itu harus laporan. Boleh tidak masuk perairan Indonesia itu? Kalau mereka dikatakan tidak boleh, harus kembali. Jangan sampai masuk ke jarak 11 mil atau kurang dari 12 mil. Karena itu nanti akan diperintahkan oleh komandan yang jaga untuk segera tembak. Itu maknanya 12 mil dengan 200 mil. Jadi sekali lagi, zona 200 mil itu kaitannya dengan wilayah ekonomi untuk dieksploitasi sumber daya yang ada. Nah, kalau kita perhatikan di laut banyak sumber daya yang ada, makanya kita dituntut untuk bagaimana memberdayakan laut yang ada di Indonesia itu. Agar apa? Agar kita mampu untuk
memanfaatkan potensi yang ada di dalam laut. Tidak hanya potensi kaitannya sumber daya laut, apakah itu rumput laut, minyak, bumi, ikan, kemudian pusat listrik tenaga air laut, tetapi juga yang lain. Nah, untuk itu sebagai bangsa maritim kita diwajibkan tahu tentang wilayah Indonesia. Jadi negara Indonesia sering juga disebut negara maritim karena apa? Memiliki laut yang sangat luas. Akan tetapi sumber daya laut yang luas tersebut belum dimanfaatkan secara optimal sebagai kekayaan negara. Jadi tugas anak-anakku di masa yang akan datang adalah bagaimana bisa memanfaatkan sumber daya yang ada di laut, termasuk lapangan pekerjaan yang sampai detik ini belum ada yang menekuni adalah bagaimana mencari kapal-kapal tenggelam yang ada di dasar laut itu menjadi sumber daya. Itu mungkin bisa didaur ulang besinya dan lain sebagainya. Ini belum digali tentang itu. Jadi kesimpulannya apa yang saya sampaikan tadi, yang pertama kaitannya dengan siklus hidrologi, itu adalah perjalanan air dari permukaan bumi ke atmosfer dan turun kembali di permukaan bumi. Kemudian yang kedua, perairan adalah suatu wilayah yang dapat diukur dengan 3 macam cara, yaitu berdasarkan teritorial, batas landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Demikianlah materi tentang hidrosfer. Semoga apa yang kita terangkan mulai dari siklus hidrologi sampai dengan bagaimana memanfaatkan kaitannya sumber daya laut yang melewati sungai ada manfaatnya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.